Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Semoga teman-teman dalam kondisi yang semakin sehat ya, semakin membaik dan terus membaik hingga menuju sembuh. Kembali untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman yang ada di kolom komentar video-video saya. Semoga saja apa yang saya bagikan ini bermanfaat ya buat teman-teman, bisa memotivasi teman-teman untuk tetap semangat dalam menghadapi gangguan ini hingga membaik dan sembuh ya. Teman-teman tetap semangat karena saya yakin sekali teman-teman juga akan sembuh ya. Oke, kita langsung saja ya untuk menyingkat durasinya. Karena untuk penderita gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik, seperti kita ketahui kan banyak sekali sensasi yang muncul ya. Jadi apa yang ditanyakan oleh teman-teman saya jawab dengan pengalaman pribadi saya berdasarkan pengamatan pada diri saya sendiri ya. Langsung saja untuk akunnya Putri Julian. Susah menaikkan berat badan bang, tapi alhamdulillah bisa beraktivitas. Disyukuri ya teman-teman ya. Kalau teman-teman dalam masa pemulihan, masa penyembuhan, teman-teman itu masih belum berat badannya itu belum naik ya, nggak apa-apa. Yang penting teman-teman itu bisa beraktivitas ya, sudah bisa bekerja, sudah teman-teman itu sudah bisa kemana-mana ya. Mungkin teman-teman itu sudah bisa jalan jauh, terus teman-teman juga sudah bisa ke tempat keramaian, terus teman-teman juga sudah tidak takut lagi kalau ada sensasi yang muncul. Jadi masalah berat badan tidak perlu dikhawatirkan ya teman-teman ya, karena target dari gangguan asam lambung yang disertai dengan kecemasan ini adalah kita bisa normal kembali. Untuk berat badan jangan terlalu dipikirkan ya teman-teman ya, santai, rileks saja, syukuri perubahan-perubahan yang lebih baik itu. Oke, lanjut lagi dari akunnya siapa ini, sebentar ya teman-teman ya. Oke, dari akunnya Fitri Nianto. Takut kena penyakit berbahaya karena gejala penyakit itu saya rasakan. Takut periksa. Oh, jangan takut periksa teman-teman ya. Jadi semakin teman-teman itu takut memeriksakan diri ke dokter, itu teman-teman nanti akan kepikiran malah. Jadi setiap sensasi yang muncul nanti teman-teman pikirkannya itu yang macam-macam gitu ya. Jadi takut, wah jangan-jangan ini penyakit yang berbahaya, terus penyakit yang teman-teman mungkin takutkan selama ini karena rasanya mungkin ya terasa di dada gitu, dikira nanti teman-teman terkena jantung atau paru-paru atau mungkin yang lainnya gitu ya teman-teman ya. Tapi saya sarankan teman-teman itu untuk periksa diri ke dokter bagi yang belum memeriksakan diri ke dokter. Supaya apa teman-teman ya? Supaya nanti kita bisa lebih fokus kepada penyembuhan dan pemulihannya. Jadi kalau teman-teman belum periksa, saya sarankan periksa dan jangan takut ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi untuk akunnya siapa ini, pertanyaan dari akunnya siapa, Zamtakin. Kenapa ya telapak kaki aku sering panas dan badan kadang terasa panas yang nggak hilang-hilang meskipun perut udah enakan, kenapa ya? Nggak apa-apa, itu normal untuk penderita gangguan asam lambung ya. Jadi telapak kaki itu terasa sering, gimana ya, kalau saya bayanginnya tiba-tiba itu anget ya teman-teman ya, terus tiba-tiba itu dingin. Nah itu seperti itu, kadang muncul keringetan. Nah teman-teman sadari saja, untuk penderita gangguan asam lambung ya, apalagi yang sudah disertai dengan kecemasan ya, jadi gangguan asam lambung kita itu nggak normal, itu menyebabkan metabolisme tubuh kita itu juga terganggu. Jadi yang seharusnya nih, misalkan teman-teman itu dari vitamin, nutrisi dan lain-lain gitu ya, yang bisa jadi energi, kita bisa salurkan ke semua anggota organ kita ya, anggota tubuh kita gitu ya, untuk menunjang supaya maksimal kinerjanya. Akhirnya itu terhambat karena kita mengalami gangguan asam lambung gitu ya teman-teman ya. Jadi kadang terasalah kaki itu terasa kadang tiba-tiba itu dingin, kadang-kadang keringetan, terus kadang-kadang itu terasa panas. Panas itu kadang berpindah-pindah ya teman-teman, kadang di perut, kadang di dada, terus kadang di paha, kadang di betis, kadang di telapak kaki, telapak tangan, terus kadang di muka kayak kebas. Itu seperti itu, dan teman-teman nggak usah terlalu khawatir ya, nggak usah terlalu takut karena saya pun dulu juga mengalami seperti ini. Nanti kalau teman-teman itu gangguan asam lambungnya sudah mulai normal lagi, insya Allah nanti teman-teman juga sensasi-sensasi yang seperti itu nanti akan hilang ya, secara bertahap ya teman-teman ya. Jadi
untuk 3P-nya tetap dikonsistenkan, diperbaiki secara bertahap ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya siapa ini? Bentar ya teman-teman ya. Oke, Ahmad Muhrodin. Kalau dada deg-degan dan panik, caranya gimana? Slow. Ya, slownya caranya gimana? Masing-masing orang itu punya cara tersendiri ya untuk kita bisa relax gitu. Jadi kita itu harus santai ketika apa namanya dada itu terasa deg 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 terus jadi panik ya. Karena semakin kita takut, semakin kita panik, itu ritmenya itu akan bertambah. Jadi kalau merasakan seperti itu terus kita itu ke apa namanya buru-buru misalkan ke IGD atau ke rumah sakit, itu pasti pada saat diperiksa itu ya nanti ritmenya itu nggak beraturan gitu ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman ketika merasakan hal seperti itu, teman-teman itu usahakan itu rileks. Itu biasanya itu efek karena asam lambung kita itu sedang naik ke sini ya teman-teman ya. Terus jadi kita itu deg-degan. Nah, deg-degan itu ya jeduk 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 gitu, ritmenya juga apa namanya detaknya juga cepat gitu ya. Kalau teman-teman itu nggak bisa rileks ya itu akan semakin cepat. Jadi bantu ya, bantu organ kita untuk bisa rileks dengan cara apa? Kita itu jangan takut, kita itu jangan cemas. Ini perlu berlatih ya teman-teman. Memang tidak selalu langsung bisa cara mengatasinya. Tapi kalau kita berlatih dan sensasi seperti itu sering dirasakan, insya Allah nanti teman-teman itu akan terbiasa. Ya teman-teman ya, kalau sudah terbiasa nanti teman-teman itu nggak takut lagi, nggak panik lagi, nggak cemas lagi. Jadi ketika muncul sensasi itu, cepat hilangnya. Oke teman-teman ya. Oke. Lanjut lagi dari masih akunnya Ahmad Muhrodin ya. Apa abang waktu kena asam lambung sama sekali nggak ngopi? Nggak ya teman-teman, saya hindari kopi dulu, saya hindari teh juga, hindari minuman-minuman bersoda, makanan-makanan yang memicu asam lambung saya juga hindari ya teman-teman ya. Oke, oke ini siapa? Akunnya Aris Saputra. Hadir Indramayu, Mas keliengan badan sempoyongan kaki lemes awet ya, perut udah mendingan tapi keliengan awet. Mungkin makan udah 5 kali. Oke teman-teman ya, jadi sudah banyak sekali saya sampaikan ya di video-video saya mengenai keliengan ya teman-teman. Jadi begini, kalau kita sudah merasa lambung kita itu udah enakan, lambung kita sudah membaik ya, tapi teman-teman masih merasakan keliengan, teman-teman jangan takut. Karena ini kuncinya, semakin teman-teman takut, semakin teman-teman pikirkan, semakin teman-teman cemaskan, keliengan itu nanti nggak akan hilang-hilang ya. Jadi kalau teman-teman sudah merasa nih enakan nih, lambung saya sudah enakan nih, makan juga tidak bereaksi, tapi kok masih keliengan, teman-teman istirahat yang cukup ya, kurangi beban pikiran. Terus teman-teman itu pokoknya jangan difokuskan ketika gini, ada sensasi keliengan muncul nih, saya pengalamannya begini ya teman-teman ya. Jadi ketika saya itu sudah merasa enak, sudah merasa membaik, tiba-tiba ada momen-momen tertentu nih, misalkan ngelihat sesuatu itu kok kayak goyang gitu, langsung saya itu pusing, langsung saya itu keliengan. Tapi seringnya terjadi seperti itu, saya mulai belajar ya teman-teman ya. Jadi ketika melihat sesuatu itu yang bikin saya itu pusing ya, itu saya langsung alihkan. Wah, ini bikin pusing. Langsung alihkan yang lain gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau kita melihat sesuatu terus bikin kita itu pusing gitu ya, terus kita itu rasa-rasa terus ya, kita pikirkan terus, itu nanti jadinya keliengan. Nanti jadinya sempoyongan, intensitasnya itu tinggi. Jadi ketika teman-teman masih merasakan ini, tapi teman-teman merasa bahwa lambungnya sudah mulai enakan, sudah mulai membaik, teman-teman nggak usah takut. Ini nanti keliengannya itu hilangnya secara bertahap tanpa kita sadari. Aktivitas saja ya, jangan terlalu capek, jangan terlalu forsir, bertahap ya teman-teman ya, bertahap. Oke, lanjut lagi dari akunnya siapa ya? Sebentar. Oke. Indonesia Original Kultur. Ya, ulu hati agak nyeri, tapi tenggorokan masih mengganjal dan napas belum plong. Ya, itu biasanya efek dari asam lambung yang reflux ya. Jadi balik lagi gitu ya teman-teman ya. Itu coba teman-teman atur pola makannya, teman-teman juga jangan terlalu banyak pikiran ya. Mungkin kalau saya mengatakan jangan terlalu banyak pikiran, sama seperti saya dulu. Saya selalu dikatakan jangan terlalu banyak pikiran, tapi saya seperti nggak terima ya, karena saya merasa nggak mikirkan apa-apa. Padahal sebenarnya ya,
secara tidak langsung kita merasakan asam lambung ini ya, kita merasakan gangguan asam lambung ini nggak sembuh-sembuh, itu juga sudah kepikirannya itu macam-macam, terus mikirin yang lain, ekonomi, keluarga, pekerjaan, dan lain-lain, masa depan, dan lain-lain gitu ya teman-teman ya. Nah, coba ini uraikan satu persatu. Jadi sekarang fokuskan saja ya teman-teman ya, supaya nanti asam lambungnya itu nggak apa namanya sering reflux. Bisa diakali ketika teman-teman tidur malam itu posisi tidurnya itu miring dengan bantal yang tinggi. Maksudnya miring gimana ya? Kalau miring kan ada miring ke kiri, ada miring ke kanan. Ya, usahakan jangan telentang gitu ya. Jadi bantal itu agak tinggi gitu ya, teman-teman, agak tinggi. Jadi bisa kalau saya dulu itu bisa susun 3 sampai 4 bantalnya ya, teman-teman ya. Tapi itu dilakukan gitu setiap malam. Jangan maksudnya sesekali aja. Karena dalam kondisi apa asam lambung kita sering reflux ini kan di sini itu kalau bahasa medisnya apa ya esofagus atau gimana ya otot yang di sini itu yang menghubungkan kerongkongan dan lambung ini itu kan sedang tidak normal gitu ya, jadi nutupnya itu nggak normal, jadi ya itu memungkinkan sekali gitu ya asam lambung itu balik lagi ke atas gitu ya, balik lagi ke tenggorokan. Nah, itu yang biasanya menyebabkan di sini itu terasa tenggorokan itu mengganjal, terus di hidung ini terasa itu kayak apa namanya mampet gitu ya. Jadi kayak pilek tapi sebenarnya nggak pilek ya teman-teman ya. Oke, dijaga dari pola makannya dan coba jangan terlalu banyak pikiran ya. Posisi tidur seperti yang tadi saya sudah sampaikan ya teman-teman ya, untuk membantu. Oke, lanjut lagi dari akunnya siapa ini? Zukri ya. Kenapa ya perut ini sudah makan banyak sensasi? Nah, coba amati lagi teman-teman itu mungkin ada makanan-makanan yang teman-teman konsumsi itu belum cocok di lambung teman-teman, itu bisa menyebabkan timbulnya sensasi ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya Holy Dindin. Mas, tolong jawab. Kalau siang suka tidur enggak? Ya, saya itu waktu proses pemulihan penyembuhan saya itu hampir setiap hari itu ya di siang itu saya usahakan tidur ya teman-teman. Awal-awal memang nggak bisa, tapi saya usahakan tidur walaupun hanya setengah jam atau 1 jam, saya usahakan tidur karena menurut saya istirahat dalam proses pemulihan ini penting ya teman-teman ya. Istirahat malam terus siang juga usahakan untuk istirahat gitu ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi. Bentar ya. Akunnya Project Channel ya. Perasaan kadang tiba-tiba nggak nyaman banget, selalu lemes, nafas berat, apalagi berada di tempat yang tertutup atau di tengah kerumunan orang. Disitulah kadang muncul, wah apa ini, kenapa seperti ini, rasanya pengen cepat-cepat pulang. Tapi alhamdulillah keliangan sudah mulai berkurang, yang dulunya setiap hari saya rasakan. Oke ya teman-teman ya, ini sebenarnya tinggal masa penyesuaian saja ya, kalau menurut saya. Kalau keliangannya sudah mulai hilang, ini tinggal penyesuaian saja ya teman-teman. Jadi ketika teman-teman itu berada di tempat-tempat yang mungkin tertutup, tempatnya kecil, teman-teman itu pasti masih ada rasa cemas dan khawatirnya. Nah, disitulah tubuh itu merespon ya teman-teman ya. Jadi muncullah seperti kayak jadi nggak enak ya, muncul sensasi, terus jadi kepikiran yang enggak ya. Buru-buru kita kepingin pulang ya. Kenapa? Karena kita merasa bahwa di rumah kita itu tempat yang paling nyaman. Jadi ketika teman-teman itu mungkin melatihnya ya, sesekali seperti itu, terus teman-teman itu pulang nyampe rumah ternyata sudah baik-baik saja. Nah, mulai sekarang ketika teman-teman masih merasakan seperti ini di tempat umum atau mungkin di tempat-tempat yang sempit atau di tempat keramaian, di tempat yang jauh dari rumah, usahakan tahan dulu ya, teman-teman. Karena keberhasilan sekali itu menentukan ke depannya ya. Jadi tidak harus ketika kita itu merasakan sensasi yang apa namanya posisinya kita itu jauh dari rumah atau jauh dari tempat yang nyaman ya, usahakan kita jangan selalu buru-buru kepingin balik gitu ya teman-teman ya. Jadi coba teman-teman usahakan ya, ini harus berlatih. Sesekali teman-teman itu apa namanya mencoba nggak berhasil, nggak apa-apa. Berikutnya teman-teman usahakan harus berhasil karena apa? Itu menentukan sekali ya teman-teman ya. Itu pengalaman saya dulu ketika saya itu nganter ke pasar ya. Nganter istri saya ke pasar, belanja ke pasar. Saya nunggu di parkiran ya.
10 menit itu rasanya itu lama sekali ya teman-teman. Sampai ke 15 menit saya udah gelisah, udah pokoknya muncullah keliengan, muncullah perasaan yang macam-macam gitu ya teman-teman. Saya mau nyusul ke pasar, saya juga seperti tidak ada tenaganya gitu ya teman-teman. Ya itu lemes. Terus sudah itu udah pokoknya nggak karu-karuan sekali itu. Saya bisa bayangkan waktu itu mungkin kalau orang melihat saya itu kayak orang yang sedang di mana gitu ya. Jadi pokoknya rasanya itu nggak nyaman sekali, gelisah sekali. Terus saya itu pingin buru-buru itu pulang ya. Tapi setelah istri saya itu datang ya ke tempat parkir itu, udah mau pulang, udah itu perasaan itu hilang lagi gitu ya teman-teman ya. Jadi banyak sekali ya. Jadi bukan hanya di fisik saja ya, tapi di pikiran kita ya, di mental kita juga ikut terganggu ketika kita itu mengalami gangguan asam lambung yang disertai dengan kecemasan. Oke teman-teman, sekian dulu. Insya Allah nanti disambung lagi untuk pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Saya doakan semoga teman-teman itu lekas membaik dan sembuh. Karena saya yakin teman-teman itu juga akan sembuh. Semangat! Salam sehat semani dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.